Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali menemui berbagai fenomena permukaan bumi yang selalu mengalami perubahan. Mulai dari bentuk batuan yang berbeda-beda, gerakan-gerakan bumi seperti gempa bumi, atau gunung meletus, atau bahkan jenis tanah yang berbeda sehingga menyebabkan perbedaan kesuburan tanah di setiap wilayah. Mungkin kamu pernah menanyakan hal ini kepada gurumu, orang tuamu, atau kakakmu. Kira-kira fenomena apa sih itu dan mengapa bisa terjadi ya? Hal itu bisa terjadi sebab adanya fenomena litosfer. Lapisan kulit bumi atau kerak bumi itu bisa kamu sebut sebagai litosfer. Litosfer sendiri terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu litos dan sfer. Litos memiliki arti batuan dan sfer yang berarti lapisan. Dengan kata lain, litosfer adalah lapisan terluar bumi yang terbentuk oleh batuan dan mineral. Berarti, kalau gitu litosfer itu tersusun dari mineral dan batuan ya? Benar sekali dong. Nah, yang pertama itu ada batuan beku. Kalau dilihat dari namanya, berarti batu ini terbentuk dari hasil pendinginan dong. Tapi bukan yang dimasuk ke dalam kulkas lalu beku ya. Lebih tepatnya, berasal dari magma yang mengalami pembekuan atau pendinginan. Lalu, si batuan beku ini mengalami proses pelapukan, kemudian terangkat oleh air, udara, atau es. Pada akhirnya mengendap, lalu muncullah batuan sedimen. Batuan selanjutnya adalah batuan metamorf. Kalau mendengar kata metamorf, pasti langsung teringat dengan istilah metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, metamorf ini atau batuan malihan berasal dari bahasa Yunani, yakni metamorphis. Meta yang berarti berubah, dan morf yang artinya bentuk. Dengan kata lain, batuan ini berubah bentuknya. Berubahnya di sini akibat adanya tekanan atau suhu yang berubah. Setelah batuan, mineral juga jadi bagian penyusun litosfer loh. Mineral ini membentuk batuan yang menyusun kerak bumi. Namanya juga lapisan, pasti tersusun dari beberapa lapisan. Sekarang, lihat gambar ini. Setelah mengamati gambar tersebut, menurutmu ada berapakah lapisan itu? Yap, benar sekali. Secara keseluruhan, lapisan bumi terdiri dari 3 bagian utama. Ada inti bumi, mantel bumi, dan kerak bumi. Yuk kita mulai menjelajahi lapisan-lapisan itu. Lapisan terdalam bumi membentuk inti bumi yang tersusun dari material cair yang bertekanan sangat tinggi. Material-material yang menyusun inti bumi adalah mineral cair besi dan nikel. Suhu di lapisan ini mendekati suhu permukaan matahari loh, mencapai sekitar 6.000 derajat Celcius. Nggak kebayang panasnya ya. Nah, inti bumi sendiri terbagi menjadi 2. Ada inti dalam bumi atau inner core yang berupa material padat, dan inti luar bumi atau outer core yang berarti cairan. Sekarang, aku berada di lapisan yang menjadi selimut atau selembung bumi, atau lebih dikenal dengan mantel bumi. Lapisan ini lapisan yang paling besar karena sebagian besar massa bumi, yakni sekitar 80% berada di lapisan ini. Suhu di dalam lapisan mantel bumi ini diperkirakan mencapai 3.000 derajat Celcius. Sedangkan kandungan yang ada di mantel bumi ini seperti lava, namun sebenarnya lapisan ini juga bisa tersusun dari batuan yang panas. Sekarang, aku sudah mencapai lapisan paling luar, lapisan yang ketiga atau bagian terluar bumi, yaitu kulit bumi atau kerak bumi. Ketebalan di antara 5-70 km dan merupakan lapisan tanah dan kebatuan. Selain menjadi lapisan terluar, kerak bumi ini juga menjadi lapisan tertipis dibandingkan dengan lapisan lain, sebab hanya ada sekitar 1% dari massa bumi, adapun unsur-unsurnya seperti oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium,
natrium, kalium, dan magnesium. Pernahkah kamu menjumpai bahan pembuatan perhiasan seperti emas dan perak? Atau menjumpai petani yang sedang memberi pupuk ini? Nah, tahukah kamu, keduanya sebagai bentuk dari kebermanfaatan litosfer loh dalam kehidupan manusia. Tidak hanya itu, litosfer juga melindungi bagian dalam planet bumi, termasuk tempat kita tinggal ini nih. Litosfer menjadi tempat tinggal bagi manusia, hewan, dan tanaman. Aktivitas manusia juga berlangsung di permukaan lapisan litosfer ini. Jadi, memang benar-benar litosfer ini memiliki manfaat yang sangat besar dan penting untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, yuk kita jaga litosfer kita untuk masa depan. Nah, itulah pembahasan tentang litosfer. Gimana? Sekarang sudah paham kan? Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Demikianlah media pembelajaran mengenai fenomena geosfer pada litosfer yang telah kami sajikan. Video ini merupakan hasil karya Edis Rizky Adelia dengan NIM 14026230007 dan Sinta Esther Deborah dengan NIM 14026230034 dalam rangka memenuhi tugas pada mata kuliah Telaah Bahan Ajar dengan dosen pengapu Bapak Aris Munandar. Terima kasih.